Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPS 3 yang beranggotakan Amelia Nabila, Vila Akbar, Rafli Putra, Nabila Syafa, dan Revanda Susfarinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hadis dan isi kandungan tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya sabar dan menahan diri. Secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Arti toleransi dalam bahasa Arab adalah berlapang dada atau berasal dari kata tasamuh. Hadis tentang toleransi. Bismillahirrohmanirrohim. Hadasani Abdullah hadasani Ibnu Hasan Yazidu qala anna Muhammadubnu Ishaq an Dawubnil Husyani an Ikrimah an Ibni Abbasin qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu ilaha qala hanifiyatu samha. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyanya kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleran. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab Iman, bab agama itu mudah-mudah di dalam sahihnya secara muallak. Dengan tidak menyebutkan sanadnya, mereka tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari. Akan tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam Al-Adab Al-Mufrad yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas dengan sanad yang hasan. Sementara Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang kedudukannya adalah hasan li ghairih. Berdasarkan hadis di atas dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah. Akan tetapi toleransi dalam Islam lebih dititik beratkan kepada wilayah muamalah. Selanjutnya adalah kerukunan. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan dan mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hadis tentang kerukunan. Dalam keterangan yang lain tentang kerukunan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sabdanya, bagaimana seorang Muslim yang bersaudara dan menjunjung tinggi kerukunan dalam bermasyarakat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa anin Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wasabbaka asabi'a. Artinya, Abu Musa meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan.
satu bagian memperkuat bagian lainnya, dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Masyarakat yang rukun adalah masyarakat yang senantiasa menjaga kebersamaan dengan saling memberikan rasa aman tanpa ada huru-hara, saling memberikan rasa nyaman tanpa ada yang mengganggu satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa agama, kerukunan sering diistilahkan dengan sakinah, yang artinya tenang dan tentram. Hidup rukun adalah dambaan setiap insan yang terlahir ke dunia. Orang yang tidak bisa merasakan hidup rukun, maka dirinya tidak akan pernah merasakan nikmat dan bahagianya hidup di dunia. Oleh karena itu, sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk hidup dengan penuh kerukunan. Menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Berikut hadis tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min huluki hasanin wa innallaha ya layub kidul fakhaisal baze. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Surat Al-An'am ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini insan wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsal lati haramallahu illa bilhaq zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu, kepada orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Sekian dan terima kasih.